Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi terkait dengan nama-nama yang di dalam kajian ini di zaman sekarang ini kan orang tua katanya memberi nama itu kan sebagai sebuah doa. Iya. Tapi dengan tadi dicontohkan nama itu cukup sederhana di zaman sahabat dan terusnya itu. Lalu bagaimana kita memandang fenomena makin di sini dengan nama-nama yang katakanlah mengandung harapan doa sebagai doa. Demikian. Ketika kita memberi nama anak kita dengan Umar, berarti otomatis kita sedang berdoa, memohon, berharap kepada Allah supaya anak kita ini akidahnya, akhlaknya, ilmunya, manhajnya mengikuti Umar bin Khattab. Gitu. Ketika kita memberi nama anak kita Zakaria, maka kita otomatis sedang berdoa, memohon, berharap kepada Allah supaya anak kita ini mengikuti kebaikan, kesabaran, ilmunya Nabi Zakaria. Begitu. Bukan nama doa lalu kita seolah-olah berdoa itu. Ada itu di mana gitu. Oh, namanya siapa? Rabbana Atina. Itu memang doa betul-betul. Ya katanya kan nama doa. Rabbana Atina fid dunya. Itu bukan nama. Ya bukan itu maksudnya. Dan bukan gulu seperti itu. Kalau saya kasih nama anak saya Nasiruddin, penolong agama, berarti saya sedang berdoa kepada Allah supaya anak saya ini menjadi penolong agama. Berarti kita lebih pintar dari para sahabat, para tabi'in. Nggak ada orang tua yang tidak pingin anaknya menjadi penolong agama, kan? Tapi nggak ada satupun sahabat tabi'in ngasih nama anaknya Nasiruddin, penolong agama. Itu baru belakangan. Bahkan Syekh Albani yang nama aslinya Nasiruddin, ketika beliau membahas nama-nama yang tidak baik, nama beliau masukkan. Ini nama yang tidak baik. Jujur beliau. Ya. Ini nama-nama gulu. Jadi nama itu jangan gulu, jangan berlebihan. Samsuddin, mataharinya agama, ini gulu sekali, luar biasa ini. Tidak boleh. Nama itu jangan gulu. Nama itu sederhana seperti tadi. Dan nggak perlu ada artinya. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, Abu Hurairah, Zubair, Tolha, nggak ada artinya. Yang kalau mau pakai arti hambanya Allah, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Quddus, itu semua artinya hamba Allah. Kan Allah itu bisa Allah, bisa Ar-Rahman, bisa Ar-Rahim, bisa Al-Malik, bisa Al-Quddus, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Kalau mau pakai arti, jadi penghambaan. Ya. Jika kita ziarah selain salam kepada semua penghuni kubur, apakah boleh pas sampai kubur istri atau orang tua mengucapkan salam di atas kuburnya? Jangan ya. Yang dicontohkan oleh Nabi jangan ditambah-tambah. Nabi hanya mencontohkan Assalamualaikum ya ahlad diyar. Sudah. Gitu. Jangan dikhususkan lagi. Kecuali, tapi ini jarang terjadi ya, itu kubur ibu kita doang, nggak ada yang lain. Ini kan jarang terjadi. Ya hampir-hampir nggak ada kan. Namanya kuburan itu ya rame-rame. Dan tidak baik kan. Bahkan tidak boleh kan? Kuburan sendiri-sendiri, kuburan rame-rame bersama dengan kaum muslimin. Oh, ibu saya di sini, enggak. Dalam Islam enggak ada ibu saya di sini, ayah saya di sini, enggak ada. Ya. Karena dalam Islam satu kuburan, satu liang lahat, berapa mayat?
Nah, puluhan bisa ratusan. Kalau satu liang lahat, satu mayat, barangkali kota Madinah habis, barangkali Masjid Nabawi tergusur oleh kuburan. Dari zaman Nabi sampai sekarang kan sudah 1400 tahun lebih. Berapa ratus juta, berapa miliar mayat yang ada di kuburan Baqi. Tapi tetap segitu-segitu aja. Karena apa? Karena di sana faham sunnah, faham syariat, bahwa satu liang lahat bisa puluhan bahkan ratusan mayat, tumpuk. Nah, tidak seperti di negeri kita, harus perluasan makam, karena mereka nggak paham. Ya, ini luar biasa. Sunnah itu luar biasa, menyelesaikan masalah. Ya. Kalau Allah izinkan, insya Allah kita sedang membebaskan tanah dan nanti gratis. Ya, sekarang kan luar biasa ya. Saudara-saudara kita untuk meninggal saja harus 5 juta, 6 juta, ada yang sampai 10 juta. Hanya untuk mengubur mayat. Karena ya itu tadi, tidak ditumpuk-tumpuk. Secara sunnah ditumpuk-tumpuk. Dan ditumpuk-tumpuk ini tidak peduli mau siapa dengan siapa, laki, perempuan. Ini kan sudah mati. Sudah bukan, ya kalau masih hidup iya laki perempuan dipisah. Ini sudah mati. Ya. Sudah beda alamnya, sudah bukan alam dunia lagi. Nah, dengan syarat nanti gratis di situ, dengan syarat sesuai sunnah. Ya, kalau tidak mau sesuai sunnah Nabi, ya jangan dikubur di sini. Ya, insya Allah nggak usah banyak-banyak. 10 kali 20 ya bisa ribuan mayat di situ. Diulang lagi di situ, diulang lagi di situ. Ya, ini keutamaan mengenal sunnah, kehebatan mengenal sunnah. Ini sunnah itu banyak menyelesaikan masalah. Ya nggak usah jauh-jauh macetnya Jakarta ini. Coba seandainya kaum muslimin faham sunnah, mengamalkan sunnah, barangkali Jakarta tidak macet seperti hari ini. Kenapa? Ya karena nggak berani beli mobil dengan riba, haram kan? Nah karena kaum muslimin berani beli mobil pakai riba, 10 juta, 15 juta bisa bawa pulang mobil baru, makin numpuk-numpuk. Gitu. Zaman dahulu kalau nggak punya 100 juta, nggak punya 150 juta, ya nggak bisa beli mobil. Ya, jadi sedikit kan jumlah mobil. Nah, sekarang luar biasa. Salah satunya karena tidak paham sunnah, tidak mengamalkan sunnah. Dan saya sudah catat itu ada belasan, hampir 20 contoh-contoh keuntungan ketika kaum muslimin mengenal sunnah. Dari masalah jual beli, dari masalah uang, dari masalah pemakaman, macot. Ini diakibatkan oleh kaum muslimin tidak paham sunnah. Ya. Apakah bacaan atiyat awal itu baca salawat sampai innaka hamidum majid? Iya. Tidak ada perbedaan antara atahiyat awal dengan atahiyat akhir dalam masalah bacaan. Tidak ada perbedaan. Kecuali doa. Kecuali berdoa minta perlindungan dari 4 hal itu adanya di atahiyat akhir. Adapun syahadat, sholawat dan seterusnya sama-sama sampai innaka hamidum majid. Bolehkah kita mempercayai ilmu sihir yang dimana ilmu itu bisa membuat orang bertekuk lutut, yang bisa disuruh-suruh dan nurut? Haram. Ada memang, tapi haram kan? Itu sihir haram. Ya kita lihatlah. Ada apa itu? Hipnotis. Ada banyak lah
istilah-istilahnya. Itu semua sihir. Halal? Haram. Dan itu barang kuno. Barang kuno. Bukan hal yang baru, penemuan baru, enggak. Di zaman Nabi Musa, sihir. Ya bayangkan, Nabi Musa sampai mundur-mundur ketakutan, dikiranya itu ular-ular kecil menyerang beliau. Tapi bohong, itu bohong. Membohongi mata manusia. Padahal cuma tali-tali tambang. Beda dengan tongkatnya Nabi Musa, bukan sihir tapi mukjizat. Menjadi ular besar, makanya bisa melahap. Kalau sihir nggak bisa. Sihir itu membohongi aja, bikin orang bengong, gitu. Maka sihir tidak bisa merubah tisu menjadi uang, nggak bisa. Kalau bohong, iya, tisu, tapi kayak uang. Begitu bawa pulang, ya balik lagi tisu lagi, sihir. Gitu. Seperti lumpuh bertahun-tahun, puluhan tahun lumpuh, dibawa ke tempat dia, ditabok, ayo jalan, langsung jalan lari ngibrit misalnya. Nah, itu sihir. Biasanya sampai rumah lumpuh lagi, dibohongi oleh jin, dibantu oleh setan. Sihir seperti itu. Nah, berbeda yang tidak sihir, pelan, mungkin diurut dulu, diolesi minyak dulu, kemudian membaik, besoknya datang lagi, sampai mungkin 5 kali, 7 kali, 10 kali, akhirnya bisa jalan. Nah, seperti itu pengobatan yang halal. Gitu ya. Kecuali doa. Kalau doa ya tentu terserah Allah. Ya. Bolehkah berdoa yang apa istilah kita, yang mustahil, gitu ya. Kata dokter ini kanker sudah stadium 4, nggak ada harapan, paling kuat sampai 2 bulan. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, ini anakku satu-satunya, penerus nasabku, ya Allah. Para dokter sudah sepakat nggak ada harapan, tapi aku yakin Engkau lebih pintar dari semua dokter itu. Ya, tunjukkan kekuasaanmu, ya Allah. Mudah bagimu untuk menyembuhkan penyakit kanker anakku ini. Boleh kan? Boleh. Kan ada yang bernoot, ya nggak boleh, itu kan doa mustahil. Nggak mustahil. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Ya, kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Kecuali masih bisa, nggak boleh. Masih bisa usaha, nggak boleh. Maksudnya begini. Kita masih bisa usaha nih, cari makan. Maka jangan doa yang aneh-aneh. Gitu. Kalau kita sudah nggak bisa lagi nih, ya, taruhlah kita terombang-ambing di tengah-tengah lautan pakai kayu doang, ya, ini nggak mungkin mau cari makan di mana. Ya Allah, tunjukkan kekuasaan-Mu. Aku lapar, ya, turunkanlah makanan dari langit. Boleh. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya, atau pertolongan apalah ya, gitu. Ini cuman hujan, ya kan, males keluar dari kos, ya Allah, hujan, ya Allah, mana nggak ada payung, ya Allah. Mau beli ke warung basah kuyup, ya. Turunkan nasi bungkus, ya Allah, dari langit. Boleh nggak? Nggak boleh. Masih bisa usaha, hujan nggak apa sih? Nggak boleh doa-doa seperti itu. Artinya masih ada usaha, tetap kita usaha. Dan berdoanya itu usahanya, ya Allah, redakan hujan sebentar agar aku bisa beri makanan. Nah, itu boleh. Nah, sihir ini haram karena dari setan, semua sihir dari setan. Ya. Dan semua orang bisa. Antum jangan kagum dengan tukang-tukang sihir. Antum, saya, siapapun bisa. Yang penting siap berbuat dosa, itu saja. Semakin besar dosanya, semakin kuat sihirnya, semakin semangat setan membantu. Ya,
Maka antum lihat saja, di antara ilmu-ilmu sihir itu ada syarat-syarat. Dan syaratnya udah setan semua. Yang harus menzinai berapa gadis lah, yang harus, setan semua dah. Nggak boleh menyebut asma Allah, harus jangan ngincep Al-Quran, macam-macam. Nah, yang paling penting syirik. Sanggup berbuat syirik, ya siap setan, jin, iblis membantu. Harus ada pakai penampilan haram. Salah satu penampilan haram apa? Yang penampilan itu hanya boleh di 2 tempat. Apa? 1 tahalul, 2 akikah. Ketika tahalul dan akikah, kita harus berpenampilan seperti itu. Bukan harus ya, sunnah. Apa? Menggunduli kepala, menghabisi seluruh rambut kepala, itu kita lakukan saat kita tahalul dan saat anak kita berumur 7 hari. Ya, di luar itu haram, tidak boleh. Lulus ujian, menggunduli rambut, proyek ini goal, menggunduli rambut, nggak boleh. Apalagi terus-terusan, haram. Ya. Nah, biasanya ya setan, iblis kan tahu mana yang wajib, mana yang haram, mana yang disukai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Iblis tahu nggak? Tahu. Kalau nggak tahu ntar salah goda, ya kan? Iblis kena subhat, ya. Iblis nggak kena subhat. Iblis itu lebih berilmu dari kita semua. Mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, iblis tahu semua. Kalau nggak tahu, ya bumerang bagi iblis. Ya, ngajak supaya maksiat, malah taat gitu. Karena iblis nggak tahu, ya nggak mungkin. Iblis itu berilmu, tahu persis mana yang hak, mana yang batil, mana yang disukai oleh Allah, mana yang dibenci oleh Allah. Iblis tahu persis. Nah, disitulah modal bagi iblis untuk menjerumuskan manusia. Ya. Bagaimana cara supaya menjadi orang yang sabar? Dalam masalah apa? Sabar kan ada 3. Ya kan? Dalam masalah apa nih? Sabar kan ada 3. Dan 3-tiganya caranya beda-beda untuk sabar. Satu, sabar ketika apa? Masa nggak tahu? Ada 3, nggak tahu satupun. Sabar ketika taat kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah, itu harus sabar. Untuk sholat, apalagi sholat di awal waktu berjamaah di masjid, untuk saum, untuk zakat, untuk haji, untuk bangun malam. Kalau nggak sabar, nggak bisa. Nah, sabarnya dengan cara apa? Tentu dengan cara mengamalkan, melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu untuk terus tidur. Mana ngantuk, lagi enak-enaknya tidur kan, jam 3, setengah 4, kita lawan. Itu sabar ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang wajib atau yang mustahab. Yang kedua, sabar ketika apa? Ketika menjauhi larangan. Untuk tidak berzina, untuk tidak takrobuz zina, untuk tidak berbohong, untuk tidak berjudi, untuk tidak suap sini situ, ngasih pelicin dan seterusnya. Ini butuh kesabaran. Kalau yang kedua ini sabarnya dengan pasif. Kalau tadi kan aktif, ini pasif. Ya, artinya orang-orang cari hiburan atau maksiat, kita pasif di rumah, kan gitu. Orang-orang kasak kusuk sana sini, kita pasif di rumah. Ya. Yang terakhir, sabar ketika
ketika diuji, bala, ujian, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba anak kita mati, tiba-tiba kita dipecat. Ini kan musibah. Nah, bagaimana cara sabarnya? Jangan mencaci maki Allah, jangan mencaci maki takdir. Terima bahwa ini adalah kekuasaan Allah, dan jangan kita berbuat dosa, meratap, mengeluh yang berbau ratapan. Saya salah apa ya? Sholat sudah, puasa sudah, orang-orang korupsi saya enggak. Tapi kenapa setiap kali saya punya anak mati, punya anak, saya salah apa ya? Boleh nggak ngomong begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya Nabi Ayub salah apa? Sampai dibikin penyakit menjijikkan selama bertahun-tahun. Nabi Musa tadi salah apa? Ya? Nabi Zakaria salah apa? Sampai umur tua belum juga punya anak. Jadi kita diuji di dunia bukan karena kesalahan kita, karena kehendak Allah, supaya derajat kita naik, gitu. Maka tidak boleh mengatakan seperti itu. Ya. Adapun muhasabah, introspeksi boleh. Ya. Asal jualan bangkrut, asal usaha bangkrut, ngelamar sono sini ditolak, lalu kita muhasabah. Mungkin saya kurang sedekah, lalu nambah sedekah, ini boleh. Mungkin saya kurang silaturahim kepada ibu, pulang ke tempat ibu cuma setahun sekali, akhirnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, boleh, seperti itu boleh. Tidak dengan menyesali nasib tadi. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum. Terkait penamaan anak, penamaan anak tadi, ketika kita mencontek nama ulama ataupun nabi maupun sahabat, tapi yang kurang terkenal, misalnya Iyasa atau Wadah, gitu. Apakah kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk belajar mengetahui siapa orang tadi ketika nanti ditanya anak? Saya kira otomatis ya. Taruhlah ketika kita memberikan nama anak kita Bariroh misalnya, ya, atau Mugis misalnya, ya, dan itu tahu sahabat, otomatis ya kita harus tahulah, merangsang kita, memberi semangat kita untuk tahu Bariroh ini siapa, Mugis ini siapa, Ilyasa itu siapa, Zakaria itu siapa, gitu. Tapi harus dengan sumber yang sahih, Al-Quran, Sunnah, Sahihah. Israiliyat tidak boleh. Karena kisah tentang Nabi Ibrahim, kisah tentang Nabi Ismail, kisah tentang Nabi Harun, nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis, tapi ada di Taurat dan Injil. Itu banyak sekali dan menarik ceritanya itu. Tapi nggak boleh kita pegang. Dan patut diragukan menarik karena apa? Ya karangan sendiri. Bahkan di Ibnu Katsir itu membawakan ketika tadi, ya, Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk memelangi bangsa Jabarin di Syam, di Palestina itu, dan disebutkan Jabar, tinggi-tinggi, gede-gede, tinggi-tinggi, besar-besar, luar biasa. Saking tingginya, ini kisah di Israel tadi ya, saking tingginya, saking besarnya, Nabi Musa ngirim 10 orang dulu, untuk melihat kayak apa itu. Nah, dikirim 10 orang masuk ke kebun. Itu kebunnya luar biasa. Nah, datang itu si pemilik kebun dengan suara duh. Nah, kayak raksasa gitu. Nah, lihat anak kecil-kecil dimasukin ke tas gitu.
Ya, Bani Israel itu dimasukin ke keranjangnya sama dengan kurma-kurmanya gitu. Nah, udah sampai Pak Blang ditumpahkan gitu. Ya, jadi keluar itu kurma-kurma sama orang-orang Bani Israel itu. Jadi kayak di film-film gitu. Padahal kan satu masa, satu zaman. Ya bahwa Jabarin itu besar betul, tapi ya tidak seperti itu. Itu kan keterlaluan gitu ya. Kecuali beda masa, ya kan? Orang-orang di zaman Nabi Adam dengan orang-orang sekarang betul mungkin seperti itu. Karena Nabi Musa, Hawa, anak-anaknya, cucu-cucunya itu setinggi situna zira'an, 60 hasta. 60 hasta ya bisa 40 meteran. Kayak apa itu? Ya raksasa, betul-betul raksasa dibanding kita kan. Tapi kan beda zaman jauh. Lalu manusia mengecil sampai seperti sekarang ini. Ya. Nah sekarang kan sama. Kalau toh beda ya taruhlah orang kita dengan orang Arab atau Eropa yang tinggi-tinggi ya segitulah. Nggak mungkin mereka kemudian 10 meter gitu kan, nggak mungkin kan. 7 meter nggak ada, 2 meter aja udah jarang. Wallahu. Habis? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.